Halo teman-temanku semuanya, selamat siang, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, saya kali ini nggak bahas bola dulu ya. Tadi malam Indonesia menang melawan Malaysia dan Indonesia masuk final, nanti ketemu Thailand ya. Tapi kita hari ini topiknya nggak bahas bola dulu. Saya mau bahas mengenai sosial ya teman-teman. Jadi sebagai peneliti sosial, saya menemukan banyak sekali data-data di lapangan yang kebalik-balik ya. Jadi saya mengamati ada jenis perbudakan dan uh, perbudakan modern ya, perbudakan model baru sekarang tuh banyak sekali, teman-teman. Saya nyoroti tentang Indonesia dulu ya. Indonesia itu sadar nggak sadar ya, masih ada jenis-jenis perbudakan ya teman-teman. Contohnya gini, ada orang yang merasa kedudukan sosialnya lebih tinggi sehingga dia ingin sekali dihormati. Ingin sekali dihormati dan dia memanfaatkan orang-orang yang menghormati dia itu untuk memberikan sumbangan atau memberikan kemudahan-kemudahan untuk orang yang merasa tinggi derajatnya di tingkat sosial. Contohnya gini ya teman-teman. Teman-teman bisa terjemahkan sendiri. Saya hanya memberikan gambaran-gambaran ya, ilustrasi. Ya, jadi ilustrasi teman-teman bisa terjemahkan sendiri. Apakah ada kejadian-kejadian ini di Indonesia atau di lingkungan kita semua? Ada orang yang merasa dirinya lebih soleh dari orang lain. Ada orang yang dirinya merasa alim, ya, lebih alim dari orang lain. Nah, itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang jiwanya jiwanya itu jiwa, yaitu jiwa tuan pe, apa ya, penjajah asalnya, tuan yang memperbudakan orang lain yang merasa rendah dari dirinya ya. Itu teman-teman apakah melihat hal seperti itu ya? Kalau melihat ya teman-teman cerna sendiri, iya ya, selama ini saya kok nggak sadar ya. Biasanya ya teman-teman, biasanya perbudakan-perbudakan seperti itu ya, itu orang-orang yang masih membawa gaya-gaya feudalisme, terus gaya-gaya imperialisme ya. Jadi di situ ada kasta-kasta gitu biasanya ya. Yang rendah mengabdi ke yang merasa lebih tinggi di derajat sosialnya. Ya, di derajat sosialnya itu seperti merasa orang yang lebih dihargai, orang yang lebih soleh, orang yang lebih alim gitu ya. Nah, jadi kalau yang orang yang alim soleh itu dia perilakunya baik ya dan layak untuk dicontoh, ya saya rasa perilakunya dicontoh. Tapi ada orang-orang yang memanfaatkan imperialisme, kebodohan orang lain untuk kemudahan dan kenyamanan hidup orang yang di strata sosialnya itu merasa lebih tinggi ya, merasa lebih tinggi. Nah, dari sini teman-teman bisa nggak mencerna kalimat saya? Agak susah ya, karena saya nggak mau secara eksplisit menjelaskan ya. Jadi gambarannya, saya ambil contoh agama aja ya. Ada orang yang mengaku-ngaku dia keturunan yang hebat gitu ya, keturunan orang yang paling dimuliakan gitu, di muka bumi ini, sehingga di mana-mana dia bercerita tentang, oh saya keturunan ini, oh saya keturunan ini. Itu tujuannya apa coba? Tujuannya nggak lain ya teman-teman, itu hanya untuk mencari kemuliaan ya, terus kebahagiaan apa, kemudahan dirinya dan kekayaan. Coba manfaatnya apa orang teriak-teriak saya keturunan ini, kalau kamu nggak mematuhi saya, kamu nanti akan dilaknat, akan diapa coba. Orang-orang bicara begitu
Itu orang baik bukan? Orang baik bukan? Bukan, teman-teman. Orang yang baik itu ya, dia tidak mau menunjukkan dirinya lebih hebat dari orang lain. Ya, orang yang baik itu orang tidak mau menunjukkan bahwa dirinya lebih mulia dari yang lain. Orang yang baik itu dia tidak mau menunjukkan bahwa dirinya lebih pintar dari yang lain. Orang baik itu seperti itu. Orang yang baik itu cara berpakaian tidak mencolok, menunjukkan kemewahan dan lebih mewah dari orang yang lain. Orang baik itu seperti itu, orang berakhlak. Akhlak mulia itu seperti itu. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri ya yang dipuja-puja oleh masyarakat, oleh umatnya. Dia orangnya sederhana sekali. Sederhana sekali teman-teman Kanjeng Nabi. Nah, di sisi lain ada orang-orang ya, yang mengaku-ngaku. Ya, yang mengaku-ngaku nih teman-teman. Terus tapi kelakuannya luar biasa sombong, ria, sok tahu, sok pinter, ya, sok soleh, sok alim. Coba kan bertolak belakang gitu, ya, kan bertolak belakang. Jadi otak-otak kita, perasaan kita ya, jadi bertanya-tanya, kok ada ya orang alim mengaku dirinya alim, dia bilang-bilang kemana-mana ya. Satu, kok ada ya orang yang merasa dirinya lebih mulia dari yang lain dan diceritakan kemana-mana saya lebih mulia karena saya keturunannya ini. Kok ada orang seperti itu? Apakah itu orang yang itu orang mulia? Bukan, teman-teman. Orang yang mulia itu dia menutup rapat-rapat tentang dirinya bahwa dia tidak akan pernah bilang bahwa dirinya itu orang mulia. Itu orang mulia sebenarnya itu seperti itu. Kalau ada orang yang bilang-bilang saya lebih mulia dari yang lain, wah, jauhi itu orang-orang seperti itu. Jauhi. Dia itu tidak orang yang paling tidak mulia. Gampang loh sebenarnya menilai. Tapi selama ini masih banyak orang-orang Indonesia ya yang benar-benar nggak sadar ya, diperalat, diperbudak, dimanfaatin oleh orang-orang yang merasa dirinya mulia itu. Sadar nggak? Ngerti nggak maksud saya? Coba terjemahkan sendiri. Ada orang merasa hebat sekali ya, jalan udah adanya dibusung-busungkan. Saya ini keturunan ini loh, keturunan ini loh. Kalau kamu nggak nurut sama saya, nanti kamu akan kualat. Saya ini keturunan orang ini loh, orang hebat, orang mulia, orang ini. Tapi dia sendirinya nggak menunjukkan sifat-sifat kemuliaan. Masa orang gini mau dipercaya? Itu udah nggak masuk di akal loh. Jadi orang yang mulia itu dia nggak perlu bicara, teman-teman. Nggak perlu bicara bahwa dirinya itu orang mulia. Nggak perlu bicara masyarakat, alam. Nanti yang akan tahu sendiri bahwa dia itu orang mulia. Ngerti kan teman-teman maksudnya ya? Jadi keblinger-blinger nih di masyarakat kita. Banyak yang keblinger. Orang ngaku-ngaku dirinya soleh. Ya Allah, ya Rabbi, orang mengaku dirinya ulama besar atau mengaku dirinya orang yang layak untuk dihormati. Kalau nggak menghormati dirinya, katanya orangnya dosa atau gimana. Kok ada orang yang sebenarnya soleh itu nggak seperti itu. Orang soleh itu tawadu, bekerja keras, nggak pernah minta-minta. Itu orang yang soleh itu seperti itu. Nggak pernah tangan di bawah orang yang soleh itu. Orang yang tangan di bawah itu udah bukan orang soleh. Udah itu aja. Ya itu menurut saya. Silahkan teman-teman cermat dengan akal sehat aja dan hati nurani. Nanti saya sambung lagi ya. Sampai jumpa.